Asuh Pondok Pesantren Sabilun Najah, Bandung akan dijelaskan tentang 3 landasan utama seorang muslim tidak boleh bodoh terhadapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Para pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian fikih siam dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi siam atau saum. Kita pun sudah membahas tentang fadail atau keutamaan siam. Kita juga sudah membahas tentang aqsamus siam, pembagian puasa. Kita pun sudah membahas tentang puasa Ramadan beserta hukum dan dalilnya, hukum puasa Ramadan dan dalil kewajiban puasa Ramadan. Jadi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya bisa dimurojaah kembali. Pertama tentang apa? Definisi saum atau siam. Kemudian yang kedua tentang apa? Keutamaan saum. Yang ketiga tentang apa? Pembagian saum. Pembagian saum. Kemudian yang keempat, apa yang sudah kita bahas tentang puasa Ramadan. Tentang apa? Tentang hukum dan dalil. Ini yang sudah kita bahas. Definisi saum secara apa? Bahasa maupun secara apa? Istilah. Keutamaan saum sudah, pembagian saum. Saum itu ada yang apa? Sunnah. Ada yang sunnah, ada juga yang wajib. Ini coba di murojaah lagi ya. Definisi saum secara bahasa, secara istilah. Keutamaan ibadah saum apa? Pembagian saum ada yang sunnah, ada yang wajib. Contoh yang sunnah apa? Yang wajib itu dibagi 3 kan? Ada puasa Ramadan, puasa kafarat, puasa nadar. Kemudian puasa Ramadan hukumnya apa? Hukumnya adalah wajib. Dalilnya berdasarkan apa? Berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah, dan berdasarkan apa? Ijma'. Berdasarkan ijma'. Kali ini kita akan lanjut tentang keutamaan Ramadannya sekarang. Keutamaan Ramadan. Keutamaan Ramadan banyak. Yang paling utama yang menunjukkan keutamaan Ramadan, bahwa Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan itu adalah syahrul ladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran kalamullah, sebaik-baiknya perkataan. Al-Quran diturunkan dibawa oleh seorang malaikat paling mulia, yaitu malaikat Jibril. Diturunkan
kepada Nabi yang paling mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana jika Al-Quran itu menyentuh, menjadi hidayah bagi hati seorang hamba? Tentunya dia akan menjadi semulia-mulianya hati. Jadi keutamaan Al-Quran yang pertama, keutamaan Ramadan yang pertama adalah bahwa Ramadan ini syahrul ladzi unzila fihi al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan di mana pada bulan tersebut ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu ya 1000 aja bagi 12. Berapa tuh? Kira-kira 83 tahun ya. Jadi amal yang dilakukan oleh seseorang di malam tersebut itu khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Itu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi amal yang dilakukan di malam tersebut lebih baik daripada amal yang dilakukan selama kurang lebih 83 tahun yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Nanti kita bahas insyaallah, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita apa itu Lailatul Qadar, kapan terjadinya Lailatul Qadar, dan amalan apa yang paling baik yang kita lakukan ketika kita menjumpai Lailatul Qadar. Kemudian di antara keutamaan bulan Ramadan adalah bulan yang tidak berkurang keutamaannya. Walaupun bisa jadi bilangannya berkurang. Ya, bulan Ramadan bulan yang keutamaannya tidak berkurang. Walaupun bisa jadi bilangannya berkurang. Kan bulan itu antara 30 atau 29. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, syahrani la yanqusani, syahrani la yanqusani, ada 2 bulan yang tidak berkurang, maksudnya keutamaannya, pahalanya tidak berkurang. Syahra Aidin, 2 bulan yang setelahnya ada hari raya. Apa itu? Ramadan wa Dzulhijjah. Ramadan dan Dzulhijjah. Ramadan ada Idul Fitri, Dzulhijjah ada Idul Adha. Ya. Jadi 2 bulan ini kata Nabi tidak berkurang. Tidak berkurang pahalanya. Walaupun hari-harinya bisa jadi hanya 29, tidak sampai 30 hari. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan keutamaan bulan Ramadan adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala syahr Ramadan futihat abwabus sama' wa ghuliqat abwabu jahannam wa susilatish syayatin." Jika masuk bulan Ramadan, jika tiba bulan Ramadan, futihat abwabus sama, pintu-pintu langit itu dibuka. Dalam riwayat yang lain, futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga itu dibuka. Wa ghulliqat abwabu jahannam, pintu-pintu neraka jahannam dikunci. Wa susilatish syayatin, setan-setan itu dibelenggu. Ini pun menunjukkan keutamaan bulan Ramadan. Kemudian di antara hadis yang juga menunjukkan keutamaan bulan Ramadan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, demikian pula Al-Imam Ibnu Majah
masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang dia melakukan puasa Ramadan berdasarkan iman, artinya meyakini akan kewajiban puasa Ramadan, wahtisaban, dan karena mengharapkan pahala dari Allah, ikhlas karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka dosa-dosa yang telah berlalu diampuni. Dosa-dosa yang telah berlalu diampuni. Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shalawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir." Salat yang 5 waktu dari Jumat ke Jumat berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, semua itu mukaffirat, bisa menghapus dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Artinya antara sholat yang satu dengan sholat yang lain, antara sholat maghrib dengan isya, ini menghapus dosa-dosa yang ada di antara kedua sholat. Antara isya dengan subuh itu menghapus dosa-dosa yang ada antara isya dan subuh. Ya, wal jum'atu ila jum'ah, Jumat satu ke Jumat yang lain itu menghapus dosa. Wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan yang satu ke Ramadan yang lain itu menghapus dosa. Mukaffiratun lima bainahunna, menghapus dosa di antara masing-masingnya. Tapi idza ijtunibatil kaba'ir, ketika dosa besar ditinggalkan, maksudnya yang dihapus adalah dosa-dosa kecil. Karena kalau dosa besar mesti dengan tobat secara khusus, ya. Nah, itulah di antara keutamaan bulan Ramadan. Jadi penuh, ya, sangat banyak keutamaan Ramadan ini. Karena itulah para sahabat ridwanullah alaihim ajmain sangat merindukan Ramadan. 6 bulan terus mereka berdoa meminta Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Kerinduan mereka bukan kerinduan hanya dengan suasana Ramadan. Ya, karena sebagian kita memang juga merindukan Ramadan kan, tapi merindukan suasananya aja. Karena setelah Ramadan ada Idul Fitri, berkumpul dengan keluarga, sanak famili yang telah lama tidak berjumpa. Tapi mereka merindukan Ramadan karena bulan itu sangat penuh dengan keberkahan. Sangat penuh dengan keberkahan, musim taat, musim di mana kita melakukan beragam ketaatan. Maka orang yang rindu akan Ramadan itu bukti adanya iman di dalam dirinya. Orang yang rindu akan Ramadan bukti adanya iman dalam dirinya. Apalagi kalau di bulan Ramadan ini kita bisa melakukan ibadah umrah, Masya Allah. Ibadah umrah di bulan Ramadan itu pahalanya seperti pahala haji. Karena itu di bulan Ramadan kita dapati Mekah Madinah itu penuh dengan manusia yang berdatangan dari berbagai penjuru negeri. Kemudian itu terkait dengan keutamaan Ramadan. Dan yang paling utama tadi apa? Yang paling utama Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Selanjutnya cara menetapkan awal Ramadan. Kalau kita lihat ya, praktek yang ada khususnya di negeri kita gitu ya. Menetapkan Ramadan itu beragam cara. Ada yang dengan ru'yatul hilal, melihat hilal bulan sabit yang menunjukkan awal Ramadan. Ada yang
dengan melihat hilal. Hilal itu bulan sabit. Ada juga yang dengan hisab, dihitung dengan ilmu falak atau ilmu hisab, sehingga bisa ditentukan awal Ramadan misalnya hari anu tanggal sekian Masehi misalnya. Itu yang biasa dilakukan oleh sebagian muslimin. Bahkan di Indonesia ada yang menentukan awal Ramadan dengan mimpi gurunya. Jadi kita dapati nanti ada torekat kan, kadang-kadang Ramadannya terlebih dahulu ya. Duluan orang belum apa dia udah Ramadan duluan. Apa dasarnya? Mimpi katanya. Mimpi. Ya. Kalau sekarang menentukan awal Ramadan dengan mimpi ya bisa rusak agama. Mimpi guru saya besok Ramadan, mimpi yang lainnya besok laginya Ramadan, dan seterusnya. Gak ada dasar agama itu adalah mimpi. Dasar agama itu Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, para sahabat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Az-Zahabi, al-ilmu qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Ilmu itu adalah firman Allah, ilmu itu sabda Rasulullah, ilmu itu perkataan para sahabat. Itulah ilmu. Mimpi mah bukan ilmu. Di Indonesia mah ada aneh-aneh gitu ya. Ya ada orang mimpi mendapatkan sholawat. Nih sholawat saya dapat langsung dari Rasul. Padahal Rasul tidak pernah mengajarkan sholawat seperti itu. Menentukan awal Ramadan dengan mimpi. Jadi nggak ada syariatnya menentukan awal Ramadan dengan apa? Dengan mimpi. Tidak ada. Baik. Yang kedua, cara menentukan awal Ramadan dengan hisab. Dengan apa? Dengan hisab. Pertanyaannya, apakah disyariatkan atau sesuai dengan tuntunan agama kita, agama Islam, bahwa menetapkan Ramadan ini dengan hisab? Baik. Tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula di masa para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, bahwa mereka menetapkan awal Ramadan dengan hisab. Enggak ada. Penetapan awal Ramadan dengan hisab, ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abu Malik dalam kitabnya Sahih Fiqh Sunnah, menyimpulkan dari beberapa kitab, misalnya dari kitab Majmu'ul Fatawa, dari kitab Hasyiah Ibnu Abidin, dari kitab Al-Majmu', yaitu Majmu' Syarah Muhadzab karya Al-Imam An-Nawawi, demikian pula dari kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karya Ibnu Rushd Al-Hafid. Kata Abu Malik, ya, kata Abu Malik bahwa tidak ada penentuan awal Ramadan itu dengan hisab. Bahkan qad ajma'al muslimuna bidzalika alaih. Kaum muslimin itu sepakat. Kaum muslimin ijma', sepakat bahwa penentuan awal Ramadan itu dengan ru'yah, dengan melihat hilal. Wala yu'raf fihi khilafun qadim aslan. Tidak ada perbedaan pendapat. Dulu tidak ada perbedaan pendapat sama sekali dalam masalah tersebut. Ya, pada abad pertama, abad kedua tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama, di antara para sahabat, di antara para tabi'in, bahwa menentukan awal Ramadan itu hanya dengan ru'yah, yaitu melihat hilal.
Jadi la yu'raf fihi khilafun qadim aslan illa an ba'dil mutaakhirin minal mutafaqihah. Bahasanya digunakan kata mutafaqihah. Illa kecuali an ba'dil mutaakhirin, dari sebagian orang yang datang belakangan, minal mutafaqihah, dari orang-orang yang bergaya seperti ulama fikih. Bergaya bukan fuqaha, bukan ahli fikih, tapi bergaya seperti ahli fikih. Al-hadithin yang baru ba'dal mi'ah ats-tsalitsah, setelah abad ketiga, di mana mereka membolehkan menggunakan hisab dalam menentukan awal Ramadan. Kemudian beliau berkata, wahada syadzun masbuqun bil ijma'i ala khilafihi. Ini pendapat yang nyeleneh, yang masbuk, yang didahului adanya ijma' yang menyelisihinya. Karena ijma' menetapkan bahwa penentuan awal Ramadan hanya dengan ru'yatul hilal. Hanya dengan ru'yatul hilal, yaitu melihat hilal. Ya, di abad pertama Hijriyah, di abad kedua Hijriyah, di abad ketiga, baru setelah abad ketiga muncul ya orang-orang yang mengatakan boleh menentukan awal Ramadan dengan hisab. Itu pun dari al-mutafaqihah, orang yang bergaya seperti ulama fikih, padahal bukan. Ya, demikian yang disimpulkan dari kitab Majmu'ul Fatawa, dari kitab Hasyiyah Ibnu Abidin, dari kitab Al-Majmu', dari kitab Bidayatul Mujtahid. Ini kitab para ulama-ulama besar. Majmu'ul Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Majmu', karya Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi, tahukah Anda siapa Imam An-Nawawi? Al-Imam An-Nawawi penulis kitab Riyadhus Shalihin, penulis kitab Arba'in, ya, penulis kitab Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin. Al-Imam An-Nawawi itu guru besar dalam mazhab Syafi'iyah. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah disebut asy-syaikhan, dua guru besar, asy-syaikhan, dua guru besar, maka yang dimaksud dengan dua guru besar ini adalah Al-Imam An-Nawawi dan Al-Imam Ar-Rafi'i, dua guru besar mazhab Syafi'iyah. Ya, demikian pula Al-Imam Ibnu Rushd Al-Hafidh, penulis kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Itu kitab fikih ya, yang membahas tentang perbedaan pendapat di antara ulama-ulama fikih. Ibnu Rushd aslinya adalah seorang ulama yang bermadzhab Maliki, tapi beliau menulis kitab Bidayatul Mujtahid, dan kitab Bidayatul Mujtahid ini kitab yang terbaik yang membahas tentang perbedaan pendapat dalam masalah fikih. Ya. Dan kitab tersebut dijadikan rujukan di berbagai perguruan tinggi di Timur Tengah. Ya, kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Jadi kesimpulannya bahwa penetapan awal Ramadan yang benar itu dengan ru'yatul hilal. Kemudian apa dalilnya? Dalilnya diantaranya ayat Al-Quran, ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Faman syahida, barang siapa yang menyaksikan, minkum di antara kalian, asyahra, bulan. Menyaksikan itu kan dengan mata. Kalau hisab menghitung itu bukan menyaksikan. Menyaksikan itu dengan mata. Berarti dengan ru'yah. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, hadis ini sahih, riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi bersabda, "Asy-syahru tis'un wa 'ishruna lailah, fala tasumu hatta tarawh, fa in ghumma 'alaikum fa akmilul 'iddata 30." Yang namanya bulan itu 29 hari. Maka janganlah kalian berpuasa sehingga kalian melihat hilal, betul-betul melihat hilal. Di tanggal 29 ada hilal, oh berarti besok awal Ramadan. Fa in ghumma 'alaikum, lalu ketika mendung sehingga tidak terlihat itu hilal, fa akmilul iddah, sempurnakan saja bilangan bulannya. Menjadi berapa? 30, menjadi 30 hari. Sederhana, mudah. Jangan dibawa ribet.
Agama Islam mudah. Ya. Kata Nabi 1 bulan itu 29 hari. Maka janganlah kalian berpuasa sehingga kalian melihat hilal di tanggal 29, di sorenya melihat hilal. Ya, jangan kalian berpuasa besok kecuali jika kalian melihat hilal. Fa in ghumma, kalau mendung tidak terlihat itu bulan sabit, sempurnakan saja bilangan harinya menjadi berapa? 30 hari. Kan sederhana. Gitu aja. Ya. Ini praktek cara menentukan awal Ramadan. Cara menentukan apa? Awal Ramadan. Tapi pertanyaan berikutnya, siapa yang berhak menetapkan besok itu Ramadan? Siapa? Bukan kita, bukan ormas. Yang berhak menetapkan awal Ramadan adalah yang memiliki kebijakan, yaitu pemerintah. Karena itulah Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, as-saum yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun. As-saumu yawma tasumun, puasa di hari kalian berpuasa. Kalian, jadi banyak orang. Wal fitru yawma tuftirun, Idul Fitri di hari kalian merayakan Idul Fitri. Kalian banyak orang. Nah, siapa yang bisa memberikan kebijakan sehingga banyak orang itu berpuasa? Ya kalau bukan pemerintah, siapa lagi? Makanya Abul Hasan As-Sindi rahimahullah dalam kitabnya Kifayatul Hajah fi Syarhi Sunan Ibnu Majah, beliau mengatakan wadh-dhahir anna ma'nahu anna hadhihi al-umura laysa lil ahad fiha dakhlun wa laysa lahum at-tafarrudu fiha bal al-amru fiha ila al-imam wal jamaah. Zahir makna hadis di atas yang tadi saya bacakan, puasa di hari kalian berpuasa. Zahir makna hadis di atas bahwa urusan-urusan seperti ini, yaitu menentukan awal dan akhir Ramadan, bukan hak setiap orang dan tidak boleh dia menyendiri dalam masalah tersebut, tapi urusannya kembalikan kepada imam, ya, kepada pemerintah, karena mereka yang berhak untuk menetapkannya. Alhamdulillah kita ada Kementerian Agama, ya, yang menentukan hal itu. Nanti Menteri Agama bermusyawarah dengan para ulama. Ustaz, gimana dah mereka menentukan, sudah ditentukan duluan gitu Ustaz? Ya terserah gitu kan. Kalau mereka misalnya keluar dari ketentuan syariat, mereka yang akan bertanggung jawab yaumul qiyamah. Mereka yang akan bertanggung jawab yaumul qiyamah. Atau kewajiban kita hanya menasihati. Nasihatinya pun 4 mata. Nasihati mereka dengan baik. Selebihnya kita kembalikan kepada Allah Rabbul Alamin. Yang jelas kita jaga di sini, ya. Jaga apa yang diajarkan oleh Nabi, as-saum yauma tasumun. Puasa itu di hari kalian berpuasa. Banyak orang berpuasa. Maka sudah, tunggu ajalah pengumuman dari pemerintah. Tunggu pengumuman dari pemerintah. Yaitu kesimpulannya dalam menentukan awal Ramadan itu dengan ru'yah. Tapi bagi kita menunggu ketetapan dari pemerintah, ya. Selanjutnya, para sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahasan kita adalah tentang syarat puasa. Syarat puasa dan rukun puasa. Syarat puasa. Syarat puasa ada 2. Pertama, suci
dari haid dan nifas. Karena orang yang sedang haid, wanita yang sedang haid, wanita yang sedang nifas tidak boleh berpuasa, tidak boleh berpuasa. Dan kalaupun dia memaksakan berpuasa, puasanya tidak sah. Karena syarat yang pertama suci dari haid dan nifas. Syarat yang kedua adalah niat. Syarat yang kedua adalah niat. Syarat puasa ada dua. Yang pertama suci dari haid dan nifas. Syarat yang kedua adalah niat. Terkait dengan niat ada beberapa ketentuan. Ketentuan dalam niat. Pertama, niat itu di dalam hati. Yang kedua, untuk puasa wajib niat mesti dilakukan sebelum subuh. Yang ketiga, niat dilakukan untuk setiap hari puasa. Ya. Syarat puasa yang pertama suci dari haid dan nifas. Syarat yang kedua adalah niat. Ketentuan niat pertama, niat itu di dalam hati. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Majmu' Syarah Muhadzab, beliau mengatakan la yasihus shaum illa biniyah. La yasihus shaum illa biniyah. Puasa tidak sah kecuali disertai dengan niat. Wa mahalluha al-qalbu, dan tempat niat itu hati. Ya, dan tempat niat itu apa? Hati. Ini ketentuan pertama. Ketentuan yang kedua, untuk puasa wajib niat mesti dilakukan sebelum subuh, sebagaimana dalam hadis ya yang bersumber dari istri Nabi yaitu Hafsah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi bersabda, man lam yujmi isyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak niat puasa sebelum subuh, tidak niat puasa sebelum subuh, fala siyama lahu, maka tidak sah puasanya, tidak sah puasanya. Yang ketiga adalah niat dilakukan untuk setiap hari puasa. Jadi nggak boleh niat dirapel sebulanan, ya nggak boleh. Ya, setiap puasa harus niat. Kenapa? Karena setiap puasa itu ibadah yang berdiri sendiri. Kalau kita puasa di hari Selasa, maka tidak menjadikan puasa di hari Senin itu batal. Kenapa? Karena memang ibadah itu, ibadah puasa adalah ibadah yang berdiri sendiri setiap harinya. Ibadah yang berdiri sendiri setiap harinya. Dan ini pendapat jumhurul ulama atau kebanyakan ulama. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan boleh puasa atau niat puasa untuk 1 bulan. Tapi pendapat jumhur ini lebih kuat dengan alasan tadi, karena setiap puasa atau setiap harinya puasa itu ibadah yang berdiri sendiri. Kemudian, apakah melafalkan niat? Melafalkan niat dengan mengucapkan nawaitu shauma ghadin
an ada hadhi nawaitu samukudin an ada hadha syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala gitu. Ya, kurang lebih seperti itulah. Apakah ini sesuai dengan syariat? Apakah ada tuntunannya dari Nabi? Apakah ada tuntunannya dari sahabat? Apakah ada tuntunannya dari tabi'in? Misalnya dari imam, demikian pula dari para imam, misalnya dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lainnya. Maka jawabannya tidak ada sama sekali. Gak pernah Nabi mengajarkan untuk melafalkan niat dalam ibadah, termasuk dalam saum atau dalam sholat. Tidak pernah pula diajarkan oleh para sahabat, tidak pernah pula diajarkan oleh para tabi'in, tidak pernah pula diajarkan oleh para imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i maupun Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi nggak ada. Ya, orang nih dia sahur. Kalau dia sadar tidak dalam keadaan ngigo, pasti dia niat untuk berpuasa. Lalu ngapain dia makan jam misalnya jam 4 kalau dia tidak berniat untuk berpuasa. Jadi sahurnya saja udah menunjukkan bahwa dia berniat untuk berpuasa. Jadi nggak ada tuntunannya melafalkan niat, ya, dari Nabi, dari para sahabat. Bahkan misalnya terkait dengan niat sholat, sama, tidak ada tuntunan melafalkan niat sholat. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab membawakan perkataan Al-Imam Al-Mawardi, bahwa Imam Al-Mawardi, ya semoga Allah merahmati mereka semuanya, Imam Al-Mawardi dan Imam Al-Mawardi tokoh di kalangan ulama Syafi'iyah. Apa yang dikatakan oleh Imam Al-Mawardi? Kalau terjemahan kita kurang lebih, barang siapa yang mengatakan disyariatkan melafalkan niat di dalam sholat, maka jangan digubris perkataannya. Itu kata Imam Al-Mawardi, jangan digubris perkataannya, gitu. Dan Imam atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa awal orang yang pertama kali mengatakan disyariatkan melafalkan niat itu Abu Abdullah Al-Jubairi, ya, di kalangan Syafi'iyah. Dan tidak ada dalilnya sama sekali, kecuali karena salah faham terhadap perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Demikian kurang lebih yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi tidak ada kalau melafalkan niat, apalagi barang-barang pada tarawih, nawaitu shauma ghadin, ya, an alai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Pasti tanya apa artinya, nggak tahu gitu kan. Jadi nggak ada tuntunannya. Ya, kita niat di dalam hati bahwa kita akan berpuasa besok, puasa Ramadan. Baik, sahabat sekalian, ya, sementara kita cukupkan dulu kajiannya, insyaallah ya pekan yang akan datang kita lanjutkan masih tentang fikih puasa atau fikih Ramadan. Jika ada pertanyaan kami persilahkan. Niat berbuka itu bisa membatalkan puasa. Bagaimana jika itu puasa qadha? Apakah sama? Jika sudah berniat puasa qadha semalam lalu kesiangan hingga tidak sahur terlebih dahulu, dan di dalam hati ada was-was yang menyuruh untuk berbuka tapi anak tetap melanjutkan puasa, apakah puasa itu batal? Pertama, niat berbuka puasa apa saja, mau yang wajib, mau yang sunnah, mau yang qadha. Kalau seseorang sudah berniat berbuka itu bisa membatalkan puasanya. Karena innamal amalu binniyat, amal tergantung apa? Niatnya. Kemudian di sini jika sudah berniat puasa qadha semalam lalu kesiangan sehingga tidak sahur terlebih dahulu, dan di dalam hati ada was-was yang menyuruh untuk berbuka tapi anda tetap melanjutkan puasa, apakah puasanya itu batal? Tidak batal. Was-was itu tidak menjadikan puasanya batal. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau bacaan niat puasa Ramadan yang sesuai sunnah, nggak ada bacaan niat, nggak ada bacaan niat, karena niat itu di dalam apa?
Di dalam apa? Di dalam hati. Niat saja dalam hati bahwa besok saya akan melakukan puasa Ramadan yang hukumnya wajib. Baik, demikian ya jawaban atas pertanyaan sahabat sekalian. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.